Oke teman-teman semua, nah jadi sekarang kita akan membahas mengenai energi kinetik. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari energi gitu ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah jadi misalkan di sini ada sebuah benda itu diam, nah, tapi kemudian benda itu bergerak gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa benda itu bergerak? Nah ya kita tahu benda itu bergerak karena didorong gitu ya, diberi gaya. Tapi kenapa gaya kok bisa membuat benda itu bergerak gitu ya? Apa yang terjadi pada orang gitu? Kok bisa orang memberikan gaya dan bendanya itu bisa bergerak? Nah, yang terjadi itu adalah ya transfer energi gitu ya. Nah, maksudnya itu apa? Padahal udah jelas tuh, benda bergerak karena kita kasih gaya itu karena memenuhi hukum Newton kedua gitu ya. Tapi kita harus nggak boleh tuh puas dengan jawaban seperti itu. Kita harus tanya lagi, kenapa kok hukum kedua itu berlaku gitu ya, hukum kedua Newton berlaku. Nah, jawabannya itu adalah keberadaan transfer energi yang dilakukan oleh orang di sini ke lemari gitu ya. Jadi, kerja yang dilakukan oleh orang diserap oleh lemari menjadi energi kinetik gitu ya, menjadi energi gerak. Nah, kinetik itu artinya gerak. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda akibat gerak benda. Nah, jadi misalkan di sini, ini orang mendorong lemari dengan gaya F. Nah, kita bisa gunakan hukum Newton bahwa sigma F sama dengan massa lemari dikalikan dengan percepatan. Nah, gaya yang bekerja pada lemari itu hanyalah gaya F saja, sehingga F sama dengan mL dikalikan A. Nah, kemudian misalkan di sini lemarinya itu berpindah sejauh X. Dan kita kalikan nih kedua sisi dari persamaan ini itu dengan X. Dengan demikian kita akan dapatkan Fx sama dengan mL dikalikan A dikalikan X. F dikalikan X itu adalah kerja gitu ya, karena di sini lemarinya itu hanya bergerak ke arah X saja, berpindah ke arah X saja. Jadi kerjanya itu adalah F dikalikan XW. Nah, W-nya sama dengan mL dikalikan A dikalikan X. Nah, kita bisa gunakan persamaan GLBB bahwa V2 kuadrat, maksudnya itu adalah kecepatan ketika berada di sini, itu sama dengan V1 kuadrat, kecepatan awalnya, ditambah 2AX. Nah, jadi kita bisa cari AX-nya itu sama dengan setengah dari V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Kemudian kita bisa substitusikan ke persamaannya dan kita akan dapatkan W kerjanya itu sama dengan setengah M V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Dan kita tahu bahwa di sini lemarinya itu mula-mula diam gitu ya, nggak bergerak. Artinya pada keadaan diam, V1-nya itu 0. Dan juga misalkan V2-nya itu kita tulis sebagai V saja. Dengan demikian kita bisa dapatkan kerjanya itu sama dengan setengah mL massa lemari dikalikan V kuadrat. Tapi ingat bahwa kerja di sini itu yang melakukan kerja adalah orangnya. Dan suku yang di sini itu yang bergerak itu adalah lemarinya. Jadi seakan-akan ini sama gitu ya, nggak ada maknanya. Jadi tapi ketika kita membaca persamaan ini ada maknanya. Jadi kerja yang dilakukan oleh orang itu diserap sama kan, besarnya itu diserap oleh lemari untuk menggerakkan lemari dengan kecepatan V gitu ya. Jadi meskipun persamaan matematis kita harus paham nih apa makna dari persamaan matematis itu. Nah, jadi yang suku milik lemari ini disebut sebagai energi kinetik. Nah, energi kinetik ini muncul akibat gerak dari benda. Nah, jadi energi kinetiknya kita simpulkan sebagai EK itu didefinisikan sebagai setengah mv kuadrat atau massa dikalikan percepatan dikalikan jarak tempuhnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan benda itu bergerak pada dua dimensi? Jadi di sini sebuah lemari bergerak gitu ya, bergerak ke depan dan juga ke samping ke sana gitu ya. Nah, jadi ke arah X dan Y. Nah, gitu. Jadi bendanya bergerak pada arah X dan pada arah Y. Jadi ini bukan naik ya. Ya, memang kita sengaja nggak bikin bendanya itu bergerak naik ke atas karena di sini kalau naik ke atas ada gaya normal, ada juga gaya gravitasi gitu. Jadi kita menghindari itu biar gaya yang bekerja pada benda itu hanya gaya luar saja, gaya yang dilakukan oleh orang ini. Nah, jadi kita bikin sistem koordinat baru di mana
Y-nya itu mengarah masuk ke sana, masuk ke dalam layar gitu ya, dan X-nya itu ke kanan, X positifnya. Nah, ini kita bisa proyeksikan bahwa F gaya yang diberikan oleh orang itu adalah Fxi ditambah Fyj. Juga percepatannya itu adalah Axi ditambah Ayj, dan kecepatan dari bendanya itu adalah Vxi ditambah Vyj. Nah, di setiap arah kita bisa gunakan hukum Newton kedua. Kita tinjau untuk arah X, Fx sama dengan Max, karena yang bekerja pada benda itu ke arah X hanyalah gaya Fx. Maka kita kalikan dengan perpindahannya, yaitu X, kita akan dapatkan kerja pada arah X nya itu sama dengan Wx sama dengan Fx dikalikan X itu sama dengan M dikalikan AX dikalikan X. Kemudian Fy itu sama dengan massa dikalikan percepatan pada arah Y. Dengan demikian, kalau kita kalikan dengan Y, maka kita akan dapatkan Wy itu sama dengan Fy dikalikan Y. Tidak lain, nilainya itu adalah MAY gitu ya. Nah, kalau kita cari kerja totalnya, W itu sama dengan Fx dikalikan X ditambah Fy dikalikan Y. Nah, tidak lain sama dengan M dikalikan AX, X ditambah AY, Y. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah, ya, itu adalah perkalian dot antara gaya terhadap perpindahan. Nah, itu ternyata sama dengan massa dikalikan perkalian dot antara percepatan dengan perpindahan. Nah, tapi kita bisa menggunakan perumusan GLPB seperti sebelumnya, bahwa AXX itu sama dengan setengah Vx kuadrat, dan juga AYY sama dengan setengah Vy kuadrat, dengan anggapan bahwa kecepatan akhirnya itu adalah vektor V sama dengan Vxi ditambah Vyj, dan kecepatan awalnya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan besar dari vektor kecepatannya itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, AXX ditambah AYY itu sama dengan setengah dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, dan ini suku yang ada di dalam kurung itu tidak lain sama dengan besar dari vektor V kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa perumuskan energi kinetik untuk benda yang bergerak dalam 2 atau 3 dimensi itu sama dengan EK sama dengan M dikalikan A dot R sama dengan setengah M besar dari kecepatan V kuadrat. Nah, selanjutnya kalau kita menghitung energi kinetik pada 2 titik, kita bisa gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan MA, dan kemudian kita kalikan. Namun kita perkaliannya itu nggak dari 0 sampai X, nggak X gitu ya, tapi kita kalikan X1 sampai X2 saja, yaitu kita kalikan X2 minus X1, sehingga kita akan dapatkan W kerja pada 1, 2, kita tuliskan W dari 1 ke 2 itu sama dengan MA X2 minus X1, dan itu tidak lain sama dengan setengah M V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Yang ini kita bisa gunakan perumusan GLPB seperti sebelumnya gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa ini itu tidak lain adalah energi kinetik pada titik 2 dikurangi dengan energi kinetik pada titik pertama. Dengan demikian, kerja itu sama dengan perubahan energi kinetik gitu.